dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang baru. Nah, adik-adik, siapa yang sudah liburan kemarin, siapa yang sudah jalan-jalan? Nah, pasti ada yang jalan-jalan ke Jakarta, pasti ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja, mungkin ada yang di sekitar Surabaya sini. Nah, semuanya pasti senang ya, karena sudah jalan-jalan sama keluarga, juga mungkin sama teman-teman. Nah, hari ini kita mau berkumpul lagi untuk kita mau bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Tuhan masih berikan kesehatan, masih berikan kekuatan untuk kita boleh melakukan aktivitas kita dengan baik. Nah, hari ini kakak mau ngajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami bersyukur, kami masih ada, kami masih sehat, kami masih kuat. Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena perlindungan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau bersukacita, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayo adik-adik semuanya berdiri, kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kau suka hati injak bumi.
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan. Anak Tuhan yang Adik-adik, kita sudah memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita mau siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, ayo kita mau berdoa lagi ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Nah hari ini firman Tuhan kita diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 16. Ayat hafalan kita dalam minggu ini
dengarkan baik-baik ya, kakak akan bacakan untuk kita semua. Terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Nah, adik-adik, karena ayat hafalan kita sangat pendek, jadi semuanya harus hafal. Oke, semuanya pasti bisa hafal ya. Nah, adik-adik, siapa yang pernah lihat rumah sakit? Atau mungkin pernah ke rumah sakit? Atau siapa yang pernah mengunjungi orang sakit di rumah sakit? Siapa yang pernah? Nah, pasti di antara kita ada yang pernah ke rumah sakit dan ada yang pasti belum pernah ke rumah sakit. Nah, kakak mau kasih tahu bahwa rumah sakit itu adalah tempat di mana orang-orang sakit dirawat di sana, karena mereka sudah tidak bisa dirawat lagi di rumah mereka sendiri, sehingga mereka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat di sana, karena ada yang harus dioperasi. Jadi mereka dibawa ke rumah sakit untuk rawat di sana. Nah, di rumah sakit itu ada dokter dan juga ada perawat-perawat yang dapat menolong orang-orang sakit itu supaya mereka bisa sembuh dari penyakit mereka. Nah, adik-adik, jika ada satu anggota keluarga yang sakit, pasti dia dibawa ke rumah sakit dan pasti orang tuanya pergi untuk menjenguk. Ada saudara-saudaranya yang jenguk, bahkan ada juga teman-temannya. Pasti mereka membawakan makanan dan juga minuman, bahkan buah-buah yang segar. Nah, adik-adik, ada juga yang pasti pergi untuk mendoakan orang-orang sakit itu. Mereka minta Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, ternyata ada orang sakit yang belum pernah dikunjungi juga loh sama siapapun. Jadi teman-teman sekamarnya itu dikunjungi oleh keluarganya, oleh orang tuanya atau teman-temannya, dibawakan makanan kesukaannya, dibawakan buah-buahan yang segar, dibawakan minuman yang enak. Nah, orang itu gak ada yang kunjungi, adik-adik. Gimana ya rasanya? Pasti sangat sedih, pasti juga bosan karena gak ada yang datang untuk menjenguknya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kakak akan bercerita tentang orang sakit yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun. Ayo dengarkan baik-baik ya. Di dekat pintu gerbang domba terdapat suatu kolam. Namanya adalah kolam Bethesda. Artinya adalah rumah berkat atau rumah anugerah. Jadi di situ ada banyak orang yang kumpul di sana. Nah, apakah mereka pengen mandi di sana? Ternyata enggak. Mereka kenapa ya kok mau ngumpul di sana? Bahkan ada beberapa orang yang sudah beberapa tahun diam di sana. Nah, ternyata mereka
ngumpul dekat kolam Bethesda itu karena mereka percaya bahwa sewaktu-waktu kolam itu akan digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Nah, kalau ada di antara mereka yang masuk terlebih dahulu dalam kolam tersebut, pada saat kolam itu digoncangkan oleh malaikat, maka dia akan sembuh dari penyakitnya. Sehingga mereka semua berdiam di situ. Setiap hari itu mereka hanya duduk. Mereka ada yang baring, ada yang duduk, dan mereka menatap ke kolam itu. Mereka menantikan goncangan kolam itu dari malaikat, sehingga mereka semuanya ngumpul di situ karena mereka berharap untuk bisa sembuh dari penyakit mereka. Ternyata di sekian banyak orang sakit yang di sana, ada seorang bapak yang sakit lumpuh. Dia sudah gak bisa jalan karena sakit lumpuh. Dia gak bisa bergerak selama 38 tahun. Lumayan lama ya adik-adik. Kasihan ya si bapak ini. Jadi dia pun sudah lama dekat kolam itu karena tidak ada yang dapat menolong dia untuk masuk ke dalam kolam itu ketika kolam itu digoncangkan oleh malaikat. Sehingga walaupun dia sudah di situ, sudah lama di situ, dia belum sembuh-sembuh karena tidak ada yang dapat menolong dia untuk masuk ke dalam kolam itu. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke Yerusalem sama banyak orang, dan mereka datang untuk merayakan pesta orang Yahudi di Bait Allah. Nah, orang-orang itu mereka berjalan sambil menyanyi dengan penuh gembira ketika mereka masuk ke kota Yerusalem melalui pintu gerbang domba itu. Nah, pada saat itu orang-orang itu pergi ke Bait Allah. Nah, Tuhan Yesus pergi ke kolam itu untuk mengunjungi. Tuhan Yesus berjalan dengan perlahan-lahan. Dia melihat orang-orang yang sedang menantikan goncangan kolam itu dari malaikat Tuhan. Jadi orang-orang itu tidak perhatikan Yesus. Yesus sedang memperhatikan mereka satu-satu, tapi mereka sedang fokus di kolam itu sehingga mereka tidak melihat Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melihat seorang bapak ini. Tuhan Yesus pergi kepada bapak ini yang lumpuh ini karena mukanya itu kayak sedang sedih dan dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melihat kepada bapak ini, terus Tuhan Yesus bilang kayak gini, "Bapak, apakah kamu ingin sembuh?" Nah, orang ini dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak tahu siapa itu Tuhan. Dia tidak tahu siapa orang ini. Tapi dia bilang seperti ini, "Saya tidak bisa berjalan dan saya tidak bisa masuk ke dalam kolam ini karena tidak ada yang dapat menolong saya untuk masuk ke dalam kolam ini ketika kolam ini digoncangkan oleh malaikat." Karena dia sudah lumpuh, adik-adik. Dan di situ ada seseorang yang bilang ke Tuhan Yesus bahwa dia ini sudah
38 tahun gak bisa jalan. Dan sampai saat ini walaupun dia dekat kolam ini, dia tidak bisa sembuh karena tidak ada yang dapat menolongnya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa bangunlah, angkatlah bilangmu dan berjalanlah. Nah, pada saat itu orang itu mulai gerakan kakinya mulai bergerak, dan pada saat itu dia mulai merasakan kekuatan yang baru dalam dirinya. Akhirnya dia bisa berdiri, adik-adik. Dia bisa berdiri dengan perintah Yesus tadi bahwa bangun dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sehingga orang ini pun bisa bangun, bisa berdiri. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan hanya bilang berdiri, Tuhan hanya bilang bangun kepada orang yang lumpuh ini. Tiba-tiba orang ini bisa bangun. Nah, ketika dia bangun, dia sudah bisa berjalan. Pada saat itu Tuhan Yesus pergi meninggalkan dia dan juga orang-orang sakit lainnya yang ada di sekitar itu. Nah, pada saat dia ambil tilamnya dan dia jalan, di situ orang-orang Farisi marah kepada bapak itu. Pada saat dia jalan, tiba-tiba dia dengar suara dari belakang. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" kata orang-orang itu. Mereka marah karena pada saat itu hari Sabat waktu itu. Nah, pada saat itu tak boleh melakukan apapun pada hari Sabat, sehingga mereka marah kepada orang itu. Namun bapak itu bilang kalau tadi orang yang menyembuhkan aku itu suruh untuk angkat tilam dan juga berjalan. Nah, sehingga mereka makin marah kepada bapak ini. Katanya, siapa orang itu yang berani suruh kamu untuk melakukan hal itu? Namun dia tidak bisa kasih tahu kepada orang-orang Farisi tentang Tuhan Yesus, karena pada waktu itu Tuhan Yesus sudah pergi meninggalkan mereka. Pada saat bapak ini sudah pulang ke rumahnya, nah pada waktu itu dia kembali ke bait Allah. Dia mau pergi untuk bersama-sama dengan orang-orang lainnya untuk mengucap syukur. Dia mau berterima kasih kepada Allah karena dia sudah disembuhkan dari penyakitnya. Nah, pada saat dia sampai ke sana, dia ketemu dengan orang yang sudah menyembuhkannya. Namun dia belum tahu siapa orang itu yang sudah menyembuhkannya. Nah, kira-kira siapa yang sudah menyembuhkan bapak tadi? Siapa? Iya, yang menyembuhkan bapak tadi itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan bapak yang sakit tadi. Sehingga pada waktu itu ketika Tuhan Yesus melihat bapak ini, Tuhan Yesus bilang, "Kamu sudah sembuh dan kamu jangan berbuat dosa lagi supaya hal yang lebih buruk lagi tidak terjadi kepadamu." Sehingga bapak ini dia mendengarkan dengan baik-baik dan dia melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, pada waktu itu dia mau hidup menyenangkan hati Tuhan dan dia mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Melalui cerita tadi, bapak yang sakit tadi, dia tidak meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus datang mencari dia. Tuhan Yesus datang untuk menolongnya, datang untuk menjadi temannya,
sehingga Tuhan Yesus datang untuk menolong dan menyembuhkan orang tadi. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak hanya peduli dengan tubuhnya, tetapi Tuhan Yesus juga mau untuk orang itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, ketika kita mengalami hal yang sama kayak Bapak tadi, ketika kita merasa bahwa kita tidak punya siapa-siapa lagi, kita merasa sendiri, percaya bahwa Tuhan Yesus akan mampu menolong kita. Tuhan Yesus mau menjadi teman kita. Tuhan Yesus mau untuk selalu ada bersama dengan kita apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita mau tetap percaya, mari kita mau tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan melalui kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin datang ke sekolah minggu, sehingga Tuhan disenangkan melalui setiap perbuatan kita, sehingga kita dibebaskan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Nah, jadi ini adalah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita mau jadi anak-anak yang rajin untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Nah, kita mau berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, sudah mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu ada dan selalu menolong kami, dan selalu mau untuk menjadi teman, mau untuk terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik Tuhan. Mampukan kami untuk kami menjadi anak-anak yang melakukan yang terbaik untuk Engkau. Kami menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelumnya kita mau berdoa untuk kita pulang. Ayo, mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami, jaga lindungi kami di perjalanan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan boleh tercurah atas
bangsa kami, bangsa tercinta Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan boleh Engkau nyatakan atas bangsa kami. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, sanak saudara kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap pribadi kami, lepas pribadi berkati kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami, jaga lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.